Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengen diridani pangeran, kepengen kok di, itu sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Faris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah nek ora bakat sugih apa opo? Taklesno kayu kok. Iya, ngawur yo. Tapi berhubung sing ngrungokno ku yo ora pinter, sing ngomong yo ora pinter ngono ku yo ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur mun jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takok yo ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka. Bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi ku nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu jek entuk sangu, jek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering. Mboten nate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, kok ora kepengin. Mbah sampean wis tuwa, saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Yes, derenge ngaos utamanipun Matihai sedanten masaya kajen sedanten ya, termasuk guru-gurune saking sarang atau yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sekian kitab sing dikaji Mbah Sahal juga beberapa kiai kula waos nggih. Mengke kula waca urut niki Mu'dhamul Ashab. Aktsaru ashabil imam at-tabi'ina lahu fi madhhabi. Wa fi hadza tarsyikhun ila anna Rafi'iyya awwalu man ibtakara tarjih wahidin minal khilafat al-muta'addidah. Jadi sebetulnya Rafi'i sama Nawawi itu dari segi periode itu keren Imam Rafi'i. Ya seorang lagi dari segi periode itu keren Imam Rafi'i karena Nawawi yang ikut Rafi'i bukan dibalik Rafi'i yang ikut Nawawi. Ila anna Rafi'a iku awaluman kawitane wong ibtakara kang isu-isuan sapa man. Cara sakniki pionir. Isu-isuan sapa man tarjih wahidin ing mentarjih salah siji minal khilafat sing boro-boro khilaf al muta'addidati kang beda-beda. Terus mriki diterangkan watabi alan anut hu ing ar-Rafi'iyah anut dalam tradisi tarjih sapa an-Nawawi Imam Nawawi alaihi ing atase tarjih. Niku wis sare pesene Gus Rosin ana kon maca sing pinter ben kira isin anak muridé goblok mesti gurune sing tak anggap luwih goblok. Salah metode berarti napa? Salah metode. Maca catelu nak pinter ya tak anggap sebab warai nak goblok asli. Ma ziyadati tamyizil aqwali sertane nambahi bedakno pira-pira kaul wa khairiha lan liyane aqwal. Ya jelas ya, justru Rafi'i yang pertama punya tradisi mentarjah khilafat al-muta'addidah terus wa tabi'ahu an-Nawawi. Nah di Jawa karena sering idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi terus di Jawa lebih banyak orang bernama apa?
Nawawi. Itu seakan-akan Nawawi itu lebih dulu ketimbang Rafi. Indah itu keliru itu. Imam Nawawi itu di banyak hal itu justru ngikuti Imam siapa? Rafi. Jelas dia wa tabi'ahu an-Nawawi wa tabi'ahu an-Nawawi ali ma'aziyadati tamyisil aqwal wa ghairiha. Wala alaman lan menawa te wong benahuma kang antarane Rafi'i lan Nawawi fit tarjih ing dalam tarjih iku kadalika kaya mengkono-mengkono Nawawi mesti kadalika ma'aziyadati tamyizil aqwal wa ghairiha wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu wa hum taiman sing benahuma iku salah satu nono telu. Lah niki mulai sanad fa innan Nawawiyya iku akhadha anil Kamal Sallar wa huwa anil Imam Muhammad Shahibis Syamil As-Saghir wa huwa anis Syekh Abdul Ghaffar Al-Qaswaini Shahibil Khawis Saghir. Jadi ada karangan As-Syamil As-Saghir, ada karangan Al-Khawi As-Saghir. Itu pengarangnya beda. Terus wa huwa anil Imam Ar-Rafi'i. Jadi jelas ya Nawawi itu junior ya. Nawawi dari segi periode itu junior. Nawawi ngaji sama Kamal Sallar, terus ngaji sama Imam Muhammad Shahibis Syamil, ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Qaswaini, baru wahwa anil Imam Ar-Rafi'i. Wahwa an Muhammad bin Yahya, wahwa an Muhammad Al-Ghazali, wahwa ta Al-Ghazali wa an Imamil Haramain, wahwa ta Imam Haramain wa an walidihi Muhammad Al-Juwaini. Terus Imam Juwaini yang mbah gurunya Imam Ghazali ya, karena Imam Ghazali ngaji Imam Haramain, Imam Haramain ngaji sama Muhammad Al-Juwaini, berarti Imam Ghazali itu cucu muridnya Imam Juwaini. Kayak saya dengan Mbah Zubair itu cucu murid, karena saya ngajinya sama Mbah Mun. Kayak jenengan itu sudah cucu murid sama Mbah Zubair, karena harus lewat Mbah Sahal. Wa huwa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Ya jadi tradisi di pondok yang kadang ngomong sakarepe dhewe karena enggak tahqiq. Oh, ikut terima pendapatnya Qaffal, itu keliru. Imam Qaffal itu senior. Imam Qaffal itu apa? Senior, gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya anak-anak itu kalau khilaful Qaffal itu enggak dianggap, ngirane Qaffal itu tanggamu, itu keliru, sesat itu. Qaffal itu keren, apa Qaffal itu keren karena gurunya Muhammad Al-Juwaini. Tapi biasanya di pondok-pondok itu diabaikan, terima pendapatnya Qaffal, itu keliru itu. Wa an walidi Muhammad Al-Juwaini wa an Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi wa an Abi Zaidin Al-Maruzi wa an Ibni Suraijin, Ibnu Suraid terkenal tuh, wa an Abi Sa'id Al-Anmati wa anil Muzani, terus wa anil Imam Syafi'i rahimahu wa ajma'in. Ya setelah Imam Syafi'i tentu kita tahu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Zuhri, terus Abdullah bin Umar, kadang Nafi' Abdullah bin Umar, dan banyak si tokohnya sahabat, terus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah siapa? Imam Syafi'i kan gampang, Syafi'i, Imam Malik, yang paling terkenal terus Imam Zuhri. Imam Malik itu istinad paling sering beliau pakai itu Imam Zuhri. Imam Zuhri itu menangi Nafi', menangi beberapa tabi'in, terus periode napa? Sahabat, terus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kok clear ya. Terus itu kan tadi dari Imam siapa? Nawawi sampai Rasulullah. Sekarang yang sanadnya Mbah Sahal misalnya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, terus Sohibul I'anah, napa? Sohibul I'anah. Ya saya ulang lagi ya, misalnya Mbah Zubair, Mbah Sahal ya, Mbah Sahal, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, terus dari Syekh Mahfud At-Turmusi, terus langsung dari Sohibul I'anah. Nah ini sanad yang ditulis Syekh Mahfud di kitab beliau Hasyiatut Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Ya dirungokno mawon iki mengke. Dawe Syekh Mahfud At-Turmusi, tadi kan kita hanya mendapatkan dari Qalyubi itu minan Nawawi ila Syafi'i, apa minan Nawawi ila Syafi'i. Kan kita belum punya sanad yang minna ilan Nawawi, apa minna ilan Nawawi. Dawe Abu Bakar As-Syato dari Sayyid Abu Bakar As-Syato. Qad akhadtul fiqha bi taufiqillahi ta'ala an syekhina maladina almarhum bi karamillatil ata Maulana Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato. Ini yang punya kitab I'anatut Thalibi. An Syekhi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya jadi yang benar itu bukan Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, tapi adanya ke Jawa Sayyid Abu Bakar Syato muridnya Zaini Dahlan itu sebetulnya salah kaprah. Yang benar itu muridnya Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi namanya itu
Ahmad, tapi terkenalnya memang langsung Syekh Zaini Dahlan. Pak istilah di kajian kan sering salah, Abdullah Salam. Mesti Abdullah Zain, Abdullah Salam itu yang Abdullah Sepuh, no? Tapi wong muni ini Abdullah Salam. Abdullah itu Abdullah Sepuh. Yang kemarin itu Abdullah no? Zain. Ya sama seperti istilah Mbak Mutamakin. Mbak Mutamakin itu tidak nama, asmane itu Ahmad. Asmane itu Ahmad, terus tamakana fi maqami, orang menyebut apa? Mutamakin. Terus akhirnya terkenalnya apa? Mutamakin. Ya Bapak Haris, wong darani guru, asline wong nganggur terus mulang ngono. Wong ora nganggur ya ora gelem. Sejal Pak Haris kalau ngangkat jadi deputi gubernur BI langsung ramulang. Atau pegawai bank BCA langsung mulang apa? Jadi mulang itu kadang dalil nganggur ora kok dalil istiqomah. Nyatane nanti kayak pekerjaan ya langsung. Atau jajal jadi pengurus NU pusat dan langsung ramulang. Jadi mulang ya ibadah mergo orang nganggur ora usah di nemen-nemen. Ya jelas ya, dados yang benar itu asmane itu Ahmad yang gurunya Abi Bakar Satona bin Zaini Dahlan. Tapi terkenalnya Sayyid Zaini Dahlan. Anisya Utsman bin Hasan At-Timyati, Anisya Muhammad Ali As-Sanwani, An Isa Al-Barawi, An Muhammad Az-Zafri, An Salim bin Abdillah Al-Basri. Niki pun terkenal ya, An Walidi Abdillah bin Salim Al-Basri, An Ali Shibro Milisi. Biasanya dia kajian macam apa? Shibro Milisi atau Mulasi? Apa Malisi? Wa an Mansur At-Tuhi Anisya Sultan Ahmad bin Salamah, An Ali Az-Zayyati Anisya Umairah. Niki pun Umairah sini. Awasyara Ibni Hajar Al-Haytami, Wasyamsir Romli, Wasyihab Ar-Romli. Jadi yang satu tokoh dulu itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Romli, itu satu tokoh. Makanya di tokoh itu ada khilafnya Ibnu Hajar dan Imam siapa? Romli di tokoh itu. Terus Ibnu Hajar itu semuanya ngaji an Syekhil Islam, yaitu Syekh Abi Zakaria Al-Ansori. Terus Anil Hafid Ibnu Hajar. Jadi Zakaria Al-Ansori itu muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya yang Sohibu Fathil Bari, Sohibu Fathil Bari. Jadi an Syekhil Islam Anil Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya yang ngarang Fathul Bari. Anil Wali Al-Iraqi, An Wali Tizan Al-Iraqi. Wali Al-Iraqi itu yang mentakhrij hadis dalam Ihya. Jadi takhrij yang dalam Ihya itu kan ditakhrij. Nah, itu yang ngarang Wali Al-Iraqi. Anil Ala bin Attar. Ala bin Attar itu pengarang usul fikih. Nah, itu terus Anil Imam An-Nawawi. Ya Anil Imam An-Nawawi ya terus sama ini Anil Kamal Salar, ada yang baca Salar Al-Irbili An Muhammad bin Muhammad, terus ini sudah sama. Ya jadi sudah sama seperti yang di kitab Qalyubi ini ya, terus sama terus. Ya terus niki sanad itu adalah Abu Nafirroh, bapak kita Firroh. Saya tunjukkan supaya sampean ngerti. Jadi biar gak salah istilah ya tadi beberapa santri itu disebut Imam Qofal itu kok gak keren, ngawur banget. Imam Qofal itu keren, gurunya Imam siapa? Juwaini, jadi sepuh. Ya kayak orang yang nekuni tafsir itu Imam Mujahid itu keren karena Mujahid itu langsung muridnya Ibnu Abbas. Tapi karena mungkin gak nekuni dikira yang keren itu kayak Syekh Nawawi, kayak Syekh Imam Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Itu keliru. Sebetulnya itu semuanya yang kayak Imam Mahalli, Imam Suyuti itu semuanya mengambil dari Imam siapa? Mujahid. Karena Mujahid ini murid langsung dari Abdullah bin Abbas. Jadi gara-gara keliru itu terus karu-karuan. Ya jadi Rafi'i sama Nawawi itu secara periode itu dulu Imam Rafi'i, dan metode karangannya Imam Nawawi itu justru ngikuti metodenya Imam Rafi'i. Tapi karena kita dididik model kitab Fathul Mu'in yang kalau idah talafan Nawawi war Rafi'i kudiman Nawawi, terus kowe iku model itu menang kalah. Kan sing sering dimenangno iku Nawawi, terus akhirnya kabeh wong jenenge Nawawi, mereka mau jeneng sing kalah sapa? Rafi'i. Iku wis keangkuhan niku wis rontok salah kaprah. Mun clear ya itu sanad. Saniki kula waca napa mukaddimah, kula waca Arab tok. Kitab niki kitab
mahalli terkenal ya. Ya kemauan jadi minhajut talibin terus jadi kanzur rohibin tapi terkenal itu nama mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'ami wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hadza iku ma perkara daat kang dorong ilahi apa hajatul mutafahimina. Kebutuhane wong-wong sing kepengin paham atau maksa paham. Mutafahim itu wazannya itu tafa'ala, itu takalluf. Jadi kalau dalam bahasa kita, bahasa Kiai Jawa, ya tasajja'a itu kan tidak kendel tapi maksa kendel. Berarti ta'allama itu tidak tahu memaksa tahu. Terus makna murad itu belajar. Ya soalnya sebetulnya ta'allama itu ikut wazan tafa'ala itu litakalluf kayak tasajja'a itu maknanya apa? Takallafa as-saja'ata wa laysa fihi saja'atun. Jadi misalnya tasajja'a Zaidun itu artinya Zaid memaksakan kendel padahal dia sebetulnya tidak orang kendel. Berarti ta'allama Zaidun ya Pak? Takallafa al-ilma wa laysa fihi ilmun. Sebenarnya dia memaksa tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Makanya terus di makna murad wong sing belajar apa wong sing belajar. Jadi belajar itu maksa tahu. Makanya kalau sak kubri itu ya belum belajar kan tidak takallafa. Oh ngaji karek maknani terus Pak Haris nganggur terus jadi ustaz itu enggak orang yang baik itu wong itu. Dengan tok tapi belum baik itu. Itu kalau cerita Pak Kures Shihab itu. Saya kebetulan nanti itu mau ke Jakarta besok. Saya mau ketemu beliau kalau cerita itu. Kalau jadi kiai itu yang benar memang belajar. Kalau enggak belajar jangan jadi kiai. Bisnis apa jaga gagal terus jadi kiai itu yang jadi kacau. Banyak kan orang bisnis apa gagal terus ngustad. Makanya ini dites. Dites coba Pak Haris itu kon nawani jadi direktur apalah. Direktur apalah kok. Lembaga keuangannya Gus Rosin atau apa. Terus jajal sik mulang ta ora. Kayaknya pasti ndak. Jajal kayak dasi kayak sepatu gajine 10 juta suita itu tambah atalis serap penting. Nah, baru kayak nganggur niku terus alhamdulillah niku terus ya gak apa-apa kan apa yang nganggur pelariane mulang bang pelariane yang dugem malah repot. Lah fahima juga sama. Fahima itu kalau orang memaksakan faham jenis tafahaman apa memaksakan faham. Nah, terus di mana nih belajar. Jadi sebetulnya makna-makna di Jawa itu sudah makna modifikasi, ya makna apa? Modifikasi. Jenengmu nganggo Haris nganggo sintas sa. Abdullah Haris. Lah nganggo sintas sa kok. Kak. Oh, Kak. Dakul asma. Gak jelas kabeh nganggo. Pak Warodi ora santriku, mulane kula Pak Haris iku santriku, lha itu kula roh cilik. Ngerti-ngerti kok dadi guru kondang ning kajen. Lah yang jelas mergo nganggur, sing jelas utamane iku mergo nganggur. Tapi ya apik, nganggur kok pelariane mulang ya. Kayak wong rabi lho. Kenapa rabi? Ku yo sing gelem ora kok pilihan. Milih sing ideal. Geleme sing iku ya wis rabi ora ono sing. Ono wong rabi mergo pilihane ora ono. Rabine kangkang mergo sing gelem pilihane ora iku. Mesti bapak rasa santri sing babalah milih kang yo mergo sing gelem ora kok pilihan. Ya mutafahim dari kata apa? Fahima terus wazan tafa'ala jadi apa? Tafahama berarti takallafa al-fahman apa takallafa al-fahman. Di minhajil fikhi min syarhin sing yakhulu al-fadhah atau yahallu al-fadhah. Mana yakhulu sing ngudari al-fadhah. Jadi khalla yakhulu maknane ngudari utawa manggon. Tapi semeniki sing maknane ngudari. Yang baca yahallu ya banyak. Wa yubayyinu muradahu wa yutammimu mufadahu. Wa yubayyinu lan jelas napa syarah muradahu wa yutammimu mufadahu ala wajhin latifin. Jadi kata Imam Mahalli kitab ini nyarai kitab Minhajut Talibin dengan syarah sing min syarhin yang mengurai lafadznya menjelaskan muradnya wa yutammimu mufadahu nyempurnakno
faedah-faedah sing tersimpan ala wajhin latifin kholin kang sepi anil haswi saking seselan. Haswi itu kata yang bukan penting. Terus watatwili lan barang sing berlebihan dawa. Hawen tur ingkang mengku lid dalili maring dalil. Wa ta'lili lan alasan. Jadi kitab ini Imam Mahali maksudnya kitab ini nanti akan menjelaskan dalil-dalilnya. Hawin lid dalil wa ta'lil. Ta'lil itu argumentasi hukum. Wawahu as'alu ta wawaha as'alu gesami. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun. Sampeyan maknani mubtada ge angsal, sampeyan maknani maf'ul muqaddam ya angsal. Biasanya kiai-kiai itu pakai maf'ul muqaddam. Wawaha ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayan fa ento paring manfaat sapa wa bi lan hadal kitab wa wa ta'awu hasbi iku kecukupan ingsun. Wa nikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu dat sing dipasrai huwa tegese utai Allah. Ya kalau maknane nek wal wakile saya minta anak-anak Mahatali itu yang standar ya. Semua kiai Jawa itu kalau maknane itu ngikuti yang di Jalalain itu. Nikmah itu khobar muqaddam, setelah itu fa'il. Terus al-makhsus bil madhi awid dzam itu dibuang. Jadi misalnya nikmal wakil huwa. Misalnya wa bi'sal masir hiya sesuai konteks. Biasanya Allah kalau nyebut neraka kan ditutup apa? Wa bi'sal masir. Jadi wa bi'salan iku elek banget apa al-masiru gon bali hiya utawi jahannam. Jadi ngikuti yang partai kedua yang satar bed keduanya Alfiyah. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabaris min laisa yabdu abada. Tapi biasanya adanya Kiai Jawa itu tidak ngikuti yang kedua itu, ngikuti yang apa? Nikma bisa itu khabar muqaddam, setelah itu fa'il. Nanti al-makhsus bil madhi awid dzambi apa dibuang. Berarti misalnya nikmal abdu iku sak bagus-bagusnya sapa al abdu kawula huwa tegese uti Ayub utawa di Quran kan sering ada kata apa? Nikmal abdu huwa misalnya. Yang maksud bil dzambi misalnya bi'sal masir hiya. Itu hampir semua tradisi Kiai Jawa, tapi sebetulnya itu tidak harus. Masih ada pilihan-pilihan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullah. Niki yang menceritakan masih teksnya Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Aftatihu alhamdulillahirabbil alamin. Ya min siyaghil hamdi. Ya ta alhamdulillahirabbil alamin min siyaghil hamdi. Setengah saking sigat-sigat pujian. Wa wa tekang aran hamdun iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan apik. Idil qasdu krana te tujuan biha kelawan ikilah sigat alhamdulillah iku asana ku ngelem ala wahi ing atase Allah taala bimat muniha kelan kandungane jumlah min annahu dilem sanging sak temene Allah malikun zat sing miliki di jamil hamdi maring sekabehane pujian minal khalqi sanging makhluk au mustahiqun utawa Allah iku zat sing berhak li ayyahmadu supaya muji sapa ngakeh ing Allah. Dan itu terus dawuhe Imam Mahali kelihatan beliau memang belajar betul. Lal ikhbaru ora kok gawe kabar bidzalika ai biqanil hamdi kulillah. Lal ikhbaru ora kok alhamdulillah mau ngekeki kabar bidzalika kelawan anane alhamdulillah. Ya mengke diwaca kangkang kula terangno. Jadi begini. Rungokno tenan. Di semua tradisi balaghah tidak subjektif semua tradisi balaghah. Itu kalam khobar itu nyaris enggak ada. Karena kepentingannya al-mutakallim atau al-mukhbir itu fakta frek yang dilahirkan dari kalam khobar. Ya saya ulang lagi ya. Di semua tradisi balaghah kalam khobar murni itu hampir enggak ada karena keinginan mutakallim atau al-mukhbir itu adalah fakta frek atau hukmun mufarra'un, hukum yang dilahirkan dari kalam khobar tadi. Jadi misalnya Allah ngasih tahu begini, la yamassuhu illal mutahharun. Ini Quran enggak dipegang kecuali orang suci. Itu kan jelas kalam khobar. Maknane fatatoharu idza lamistum, maka kamu harus bersuci ketika megang. Saya dulu begitu punya alaqah dengan Mbah Sahal itu karena mulai kecil dikasih tahu Mbah Sahal itu nak ngundang Sahal itu ponak misananku. Karena sepuh Mbah kalau manggil jangkar. Jadi ibunya Mbah Sahal itu Asmani Badiah itu punya Mbak Yu namanya Sofia itu
ibunya mbah saya. Terus punya adik namanya Zubaidi yang mbahnya Alik Makin itu. Maksudnya kan tidak informasi. Misalnya kita diberitahu Mbah Sahal, Mbah Maimun itu ibnu Syekhi misalnya. Mbah Maimun itu ibnu Syekhi, putra guru saya. Fa akrimuhu. Maka kamu kan tidak mungkin seorang mutakalim itu al-ikhbar, hanya ikhbar itu tidak mungkin. Kemangkel gak misalnya kondo kancamu, Kang aku lesu, terus piye? Pintu banget kan itu. Ya maksudnya aku lesu ya keimangan tau apa kan gitu. Jadi kan nggak mungkin orang misalnya cerita, Kang aku lesu terus kancane jawab terus piye? Ya misalnya pak sing pengurus, aku Joko tua itu jawab terus piye? Maksudnya kan untuk nombam tak bulekmu kan maksudnya kan. Nah itu kan makanya di i'anah, kelebihannya kitab i'anah itu setiap kalam di mu'in itu terus ditambahi. Makanya hadal hukmu mufarra'un min kada. Terus hada tafri'un min kada. Jadi nah sama, enggak mungkin orang bilang alhamdulillah kemudian hanya sekedar informasi. Angger wong ya roh mesti alhamdulillah. Fahmaduhu napa? Fahmaduhu. Maka Allah pujilah karena alhamdulillah. Lah fahmaduhu ini yang dikehendaki musannaf bahwa ketika beliau ngendikan alhamdulillah, tentu yang dikehendaki adalah as-sana bil jamil, ingin muji Allah, bukan sekedar memberi informasi. Misalnya kita bilang, oh Basal itu orang alim alamah, mesti ada terusannya fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu? Maka kamu harus belajar dari Basal. Enggak mungkin. Basal itu alim alamah terus piye? Jadi Pak Haris raiso mulang nganti ngene raiso. Guru-guru nganggur mboten saged. Mboten. Mungkin saiki iso niru kula tapi asli raiso mboten. Nah, wis nggo mulang adalis cukup res ilmu niki cukup. Wis susuk napa. Mun cekap nggih. Lho kok meneng wah ngenyek wong iki. Mun cekap dulu Pak Haris. Lho meneng Haris. Ya jadi makanya Ma'at Ali itu juga harus ngaji balaghah. Jadi sama misalnya Allah cerita, orang tahu kan fungsi ASI, susunya ibu itu kan penting sekali. Tidak dari Denko, tidak dari beberapa merek. Kalau pilihannya bandingannya ASI ya. Kalau nggak ada ASI ya Denko lah. Itu kan Allah hanya ngendikan gini, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya. Itu kan jelas kalam khobar, al walidatu mubtada yurdi'na itu khobar. Tapi kan kalau ngedikan gitu terus kan mesti orang bisa sinis kan. Wes roh nak mbok yo nyusui anake kan mesti sinis. Itu artinya ada anjuran dari Allah sebisa mungkin itu seorang walidat menyusui anaknya. Jadi berarti khabar bimaknal amri apa khabar bimaknal amri. Atau misalnya kiai-kiai nak nyindir santri ku sing sregep, sing waroi, itu kan jelas kata amar, tapi seringnya kan enggak. Ya sing jenenge santri ya sing sinau. Itu kan kalam khobar tapi maknanya ya tadi perintah. Ya jadi clear ya, terus biasa ada kalam khobar kan jelas beliau ngendikan seperti lal ikhbaru bidzalik napa? Lal ikhbaru bidzalik. Enggak mungkin ketika ada kata alhamdulillah kemudian niatnya hanya ngasih tahu. Terus al-barru bil fathi fathil ba ayil muhsinu tegese kang ngapi. Ya tentu karena Allah itu kebaikannya Allah tentu sampai kita. Ya kan ketika Allah Rahman Rahim kan pasti ke kita karena Allah sendiri itu sudah qayyum, sudah qaimun bidzati. Ya seorang lagi Allah itu kan la yahtaju ila syai'in. Jadi Allah sendiri sudah qayyum, sudah qaimun bi nafsi. Maka ketika Allah punya sifat baik, al-asmaul husna, pasti ke kita. Rahman ke siapa? Ke kita. Rahim ke siapa? Ya ke kita. Kan nggak mungkin Allah merahmani dirinya sendiri karena Allah itu sudah qayyum, sudah apa? Qayyum, sudah al-ghani, sudah. Makanya lafadz barun yang sebetulnya itu lazim, dat sing apik. Ya maknanya meskipun secara disiplin sharaf itu lazim, tetap saja ke siapa? Ke kita. Makanya diganti apa? Al-muhsin. Apa diganti apa? Al-muhsin. Karena ya tadi pasti ke kita. Al-jawad bitakhfif. Al-jawad ayil kasiril jud.
tegese kang akeh lomane ayil ato tegese akeh pemberiane. Alladzi kang jalat kang agung azumat tegese agung poni amuhu pira-pira nikmate Allah jamu nikmaten utawa ni'am jama' nikmah bimakna in amin kelan nggo makna ngekeki nikmat. Ini juga sama. Ya musonab itu syareh. Rungokno nggih syareh. Syareh itu takut kalau nikmat dari Allah itu hanya informasi. Allah itu nikmatnya banyak. Bisa saja itu hanya potensial. Nikmat yang bersifat apa? Potensial, tidak faktual. Saya ulang lagi. Sesuatu itu kan dua. Satu fi'lan itu real, kekuatan itu teori. Ketika ada orang bilang gini, misalnya ini, bersama tahu belajar mantek, misalnya ini pedang tak pegang. Saya bilang, ada saifu sorim, ini pedang itu bisa memenggal apa saja. Itu namanya kekuatan secara teori. Nanti kalau sudah dipakai menggal kayu atau menggal sesuatu, dijenengi fi'lan, real apa? Real. Rungokno tenan ya. Nah di balaghah itu lafaz itu bisa ihtimal dua, bisa ihtimal fi'lan, bisa ihtimal kekuatan. Soalnya sampean tak ulang sing Pak Haris urung tok dadi sampean kan ra ngandel dadi. Nek Pak Haris sisa yo ora usah tak ulang wis. Ya tapi Pak Haris pinter, kula lah ngakon pinter, tapi yo aja saingan wae kula kan ora mboten kan. Yo saingane yo sing sak level-level sing latihan-latihan iki. Pak waroti ta sapa. Lha wong piye murid kula niku roh ngowang-ngowo kok cucu dadi ustad. Mun sae lah mun untuk hidayat. Ya makanya Quran rungokno iki, misalnya air ya. Misalnya ini air. Air ini yang saya pegang, ini sifatnya apa? Menyegarkan. Tapi ini hanya kekuatan. Di mana-mana menyegarkan itu kan ada objeknya. Setelah kamu minum dan merasa segar. Ini kan belum. Berarti air bersifat menyegarkan itu kekuatan hanya secara teori. Nanti setelah kamu minum baru namanya fi'lan. Kalau dalam bahasa mantek disebut fi'lan, nyata, apa? Nah. Sehingga ketika Quran digugat oleh mulhidin, oleh sebagian mulhid, oh katanya Quran itu hudan linnas, tapi nyatanya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk dari Quran. Hudan itu sa'nuhu dzalik, Quran itu sa'nuhu dzalik, sa'nul Quran adalah hudan linnas. Sama air ini sa'nuhu adalah menyegarkan. Lah kowe ra ngombe salahmu. Paham ya? Artinya ini hanya kekuatan menyegarkan. Kalau yang enggak minum yang enggak dapat barokah atau manfaat dari air. Sama Quran itu tetap hudan, tentu yang mendapat yang mau belajar. Yang enggak ya enggak. Paham ya? Jadi sifat itu tidak harus fi'lan, bisa kekuatan. Makanya air ini tetap sifatnya apa? Menyegarkan meskipun belum diminum. Tetap sifat dasarnya menyegarkan meskipun belum diminum. Quran sifatnya ya sudah hudan dan sifatnya Quran juga rahmah. Kuatan secara teori. Lah realnya ketika mau yang mengambil manfaatnya. Kalau ndak ya ndak. Salahnya sendiri. Lah ini misalnya air ya sama seperti baju. Baju itu sifatnya apa? Bisa nutupi aurat. Ya mau yang mau pakai. Nah sing ora ya tetap telanjang kan? Nah, sebetulnya ustadz itu harus seperti saya ini. Jadi memang serius nekuni ilmu itu. Nekuni nera tenanan, posir luar negeri gak jelas kabeh. Kulo mboten cocok ngono niku. Cuma senenge mergo mate wong ya kadang kluyuran. Tapi kulo mboten cocok. Ora cocoke iku mulange mbek plesire gede plesire. Jadi seorang guru itu sing serius mulang ojo sak cover. Ini buatan gocol lagi ngamuk nih kelasnya ngamuk. Kalau ini buatan justru buatan seneng, ngono pondok kagian keluyuran buatan seneng karena keluyuran itu nafilah, maksudnya mulangnya tenanan, terus servisnya kadang keluyuran, orang diwalik keluyurannya tenanan mulangnya angop ora jelas kan, mulangnya ramutu sampai apa angop ora jelas. Iya Pak Waradi semenangi basal, cara basal cek sugeng tak kon mecat dong guru-guru. Ajane kula ya dia mecat saniki lah dia mecat terus nganggur naf malah ra jelas malah dosa tok. Direktur. Nah, kelebihannya mufasir kita kayak Imam Suyuti lah, Jalalain, Imam Maghali. Itu serius.
Sehingga kalau Quran mensifati dirinya, kemudian ada fa'in sa'alaka sa'ilun atau fa'in rodda rodun. Gimana? Kaifa yakunu hudan linnas ma'anas kata wa kata. Jadi hudan itu sifatun kasyifah, sifat yang identik atau sifat yang secara kuah. Ya misalnya baju lah contoh gampang, contoh yang paling gampang misalnya sarung. Ya kita mensifati sarung ini untuk nutupi aurat. Sekarang ada orang tetap telanjang padahal ada sarung, itu hal yang berbeda. Tetap sifat sarung ini disifati nutupi. Tentu yang menikmati itu, yang mendapat manfaat istitarul aurah ya yang make. Yang nikmati ini menyegarkan ya yang minum. Yang nikmati Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai obat ya yang mau memakai. Paham ya? Kayak bojomu deh, supaya iso ae nyifati, wah bojomu menyenangkan. Ya maksudnya itu kekuatan, pas diwamuk ya ora menyenangkan. Kebetulan alhamdulillah ngamuk ya wis. Pancen perlu diamuk wis ya cara kula. Cara bojomu kursus malah tak warai, ngamuk kok ngono tok. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu normal. Nah, sekarang kembali ke ni'amuhu. Nikmatnya Allah itu banyak. Terus banyak nak dikekno kuwi apa gitu. Misalnya Allah itu kaya raya. Misalnya kata-kata maksudnya. Tentu Allah itu pasti kaya raya. Misalnya dalam Allah itu punya semua. Kalau nggak dikasihkan kamu untuk apa? Indonesia itu kaya raya. Tapi kalau kamu tidak mendapat mau apa? Sehingga kata ni'am oleh musannaf diganti en'am. Pemberian ke kamu itu banyak. Jadi artinya apa? Biar langsung fi'lan, bukan kuatan tapi fi'lan gitu. Misalnya gue dia Pak D sugih terus piye? Nak sugih kan enggak ngefek. Ada rapat sugih nyangoni kan ngono jelas itu. Jadi rapati sugih tapi napa? Nah, makanya ni'am diganti en'am supaya ada fi'lu yang nyata. Ada apa? Ada fi'lu yang apa? Nyata. Nah, itu jadi apa? Semuanya walhasil itu direalkan. Direalkan. Semuanya itu dirubah, direalkan, bukan sekedar informasi. Ya tadi misalnya baju itu nutupi aurat. Ya tentu orang telanjang itu ya salahnya sendiri, yang ada baju yang nutupi aurat. Orang kehausan salah sendiri, tidak mau minum. Jadi air itu tetap bisa disifati murawin, menyegarkan meskipun belum diminum. Pedang bisa disifati mematahkan meskipun belum dipakai. Yaitu sifat min haisul quwah, sifat min haisul quwah. Nanti ketika real disebut fi'lan. Makanya kalau sampai ngaji Jamul Jami' ada kuwatan wa fi'lan, ada kuwatan saja, ada fi'lan saja, ada sesuatu kuwatan wa fi'lan. Jadi memang kayak kula niku ya ilmune kata nggih fi'lan manfaati. Ya ana wong ilmune ra sithik mulange akeh malah bahaya meneh. Pemene wis ilmune sithik pidato terus malah ngawur niku jelas ngawur niku. Mboten bahaya tok ngawur. Itu yang ditakutkan Nabi kan nanti akhir zaman banyak ru'asa juhalan. Pemimpin tapi goblok, takoki ngomong fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Wis padahal Nabi urung pirsa urung menangi fadallu wa wis adallu untuk duwe malah Nabi ngamuk nah malah. Nabi mau bayangno fatwa menyesatkan tapi duka, bayangno wis menyesatkan untuk sangu. Dicucuk, cek ditolak al-badru aliyana. Waduh malah dukane kaya apa. Nabi nek ana wong goblok fatwa, dalu wis duka. Iki wa adalu cek entuk sangu, cek dihormati. Ijek mengesankan dirinya warasatul anbiya. Oh, coba Nabi ora duka, ora ngene kok marisi aku iku piye. Mulane wajib tobat guru-guru terutama iki masalah kan. Sampeyan kan murid. Sing potensi adalu kan sing ngarep-ngarep niku. Murid kan mau dalu tok, nah sing ngarep itu langsung wa adalu. Ya jadi sering ada ukuran itu. Ya jadi ini kalau suwon ini dandan makin Pak Wardi ora usah sungkan kula niku hormat mbek Basal. Mboten hormat wong ngene iki mboten ora penting mboten. Basal itu bisa nane Mbak kula menangi Basal itu nak masak teng mriki nah kalian Mbah. Kula menangi Basal dereng kondang sampai wafat. Pancen pantes fotone iku kula.
dia murid kowe wis pokoke cobane basal. Kabeh kiai kan dicoba. Wong ora jelas-jelas iku. Tapi nambah derajat ngoten nambah napa? Derajat. Ya jadi sering kalam khobar itu bimaknal amri. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih informasi, oh kitab saya ini tidak megang kecuali orang suci. Kan enggak mungkin terus kamu bilang, oh iya Gusti, kan enggak mungkin. Maksudnya efatatoharu khina lamistum to khina lamastum. Maka kamu harus bersuci ketika pegang Quran. Ketika Allah menamakan dirinya, saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Fatawakkalu alayya duna ghairi. Maka kamu tawakalnya sama saya, jangan sama yang lain, karena yang saya ini ni'mal maula wa ni'man nasir. Masa terus informasi gitu? Nggih Gusti, sudah tahu. Wah, lebokno neraka tenan-tenan. Ya sama kan redaksi kan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, terus kayak menengahi. Ya tetap kafir. Muhammadur Rasulullah itu informasi, fatasyahat bidzalik, maka kamu harus bersaksi. Terus kita merespon informasi dari Allah Muhammadur Rasulullah, terus kita punya insya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ora kok ana informasi Muhammadur Rasulullah, oke Gusti, sudah yo ngawur. Mau hanya karena kalamnya kalam khobar. Muhammad Rasulullah kalam khobar. La ilaha illallah juga kalam. Artinya la ilaha illallah fatasyahat bidzalik. Muhammad Rasulullah fatasyahat bidzalik. Terus kita melakukan insya, fi'lul insya, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kayak tadi. Basal itu alim alama, fata'allamu minhu. Napa fata'allamu minhu. Karena misal Pak Haris ora jelas, maksudnya ya sekali belajar ya oleh, ora ya oleh, mulyano ya oleh. Tapi nak miso ya aja sakit. Ya clear ya, dados napa lal ikhbar bidzalik, napa lal ikhbar bidzalik. Biasanya nanti ini kita balaghah itu redaksinya gini. Waqat kharaja khabar ngene-ngene an siwati ngene-ngene ila umurin, terus masuk makna al-khobar ilal amr, makna al-khobar ilal taubah, makna al-khobar itu kan ya sama, istifham juga sama. Jadi beberapa sighot yang keluar dari aslinya, beberapa sighot yang keluar dari apa? Aslinya. Ya nak kalam khobar kabeh rusak, fi'il madhi rusak res. Misalnya kowe diomongi mertuamu dhisik zaman rong nikah. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, mbok anggap informasi, sudah tahu ngono ya rasa. Maksudnya kalau sudah saya ijabkan, maka kamu harus qabul. Jangan kamu anggap itu kalam apa? Khobar. Jadi sampai ada qabil itu karena itu dianggap insyaul engkah, menginsyakan menikahkan, kamu insyaul qabul. Maka kamu ketika kamu bilang qabil tu nikah, itu juga bukan sekedar kalam khobar. Ini maklumat qabul. Napa maklumat qabul? Ya sama ketika Allah ngendikan alhamdulillah, itu artinya fahmaduhu. Napa fahmadu. Ora kok sekedar informasi kalau alhamdulillah itu lillah. Kali itu kan pasti. Alladzi kang jalat kang agung poni amu anil ihsa. Lan cara kula kiai iku sik sinau. Kula nganti saiki sik sinau ngregani ilmu to sak aget. Umat wis ngono ora wis kiai ini ngomong ora tau sinau. Ini contoh sesat ya, kowe aja melok niru. Saking ra taune sinau kiai-kiai sing pidato. Orang Islam harus kaya, kalau enggak kaya enggak dihormati, itu kan ngawur betul. Mana ada target Islam orang supaya dihormati? Mana ada kiai itu harus dihormati? Nak kiai waras kepengine diridani pangeran, kepengin kok di iku sesat ya fatwa. Mana ada target Islam supaya orang itu dihormati? Terus bilang harus kaya. Memangnya Haris ra kepen kaya, itu kan ijabu malam yajib. Kabeh wong kepen sugih diwajibno memangnya. Diwajibno lah nek ora bakat juga apa opo. Iya, ngawur. Tapi berhubung sing ngrungokno ku ya ora pinter, sing ngomong ya ora pinter ngono ku ya ora piye-piye. Ya mau ya tetep disangoni, dihormati, tolak al-badru alaina, terus dicucup jare warasatul apa? Iya, kacau kabeh. Tapi kula nggih seneng ana kiai ngono ya seneng. Mergo kula niku kan seneng kula baca Quran. Biar warahmati wasiat kula sek. Kiai iku ya sek ben tok nek mati apa ben. Cuma tetep tak wamuk mergo ngawur. Kula ridho, dene dihormati wong ridho, untuk sangu nggih ridho, banyak rahmati Allah jembar. Tapi tetep tak wamuk ngawur ngono. Sampeyan tak kok ngawur kok ngakoni lha nikmat kan beda, ya nikmat yo beda.
Pak Haris lunga luar negeri ya nikmat yo oleh, tapi nak iku ngelangkai mulange tetep iku keliru. Mbah ngelangkai ora ora. Ketok yo nak delok. Kulo iki sering tuh undangan teng Mesir napa teng Maroko sering, mboten nate tuki. Ya ora krana sombong, ya ora krana sufi, ora kepengin. Mbah sampean es tuwa saiki rapati kepengin. Ya diprovokasi, ini penting Gus untuk jaringan ulama global. Jaringan sampai Allah aneh-aneh bener. Wah, babakku wali, bola tera wali. Maksud kula iku ngono niku mok takmila, ya aja tenanan. Teko ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Sing penting hubungan mbek apa, ngono ribet ae. Tapi kula mboten nanti lho, saya ulang lagi saya ada nanti. Kapan-kapan mungkin kula purun teko. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi mungkin suatu saat kula gelem. Mau kula nu kepengin wong nek dadi kiai hubungan mbek Allah, nata umat iku ben dadi ahli sunnah sing apik. Malah toto jaringan wan terus piye misalnya. Saleh Haris terus tumangsang ning Maroko, malah ketok pesek to yo, ngono wong ganteng-ganteng kok. Malah ketok elek tuh. Ngatok ning Jawa lumayan wis koyo ganteng kok. Kayak urip Maroko malah ketok. Jadi adat-adat ngoten dikurangi lah supaya kita ini biasa ala kok iku mbek Allah. Kulo nggih sering dikandani santri untuk undangan ke Malaysia napa ke Maroko, itu lagi biasa mawon. Kadang untuk undangan ke PBNU napa ke PP napa langsung tokoh-tokoh gede. Saya itu ya seneng dari segi muamalah sosial seneng. Tapi ya ana kiai kados kula guling-gilingan sing pokok kiai iku tarbiyah mulang umat. Orang ke komunitas internasional itu ora tau mulang. Lunga terus kiai ini santrine pidol pisan ngidolakno kepen koyo kiai iku sing lunga-lunga. Akhire sane bahasa Arab sobahul khair mbek masaul khair. Aduh. Maca mahali ya error. Ngono ku mareni adat ngono. Ora mutu to. Kecuali lunga-lunga ya alim. Lah wis ngono ta urung pertanyaane. Supaya wong kulino. Kados niki kan pun menarik ilmu sing kula ulangno. Lal ikhbar bidzalik kalam khobar itu alhamdulillah, tapi enggak mungkin itu kalau mujarradul ikhbar. Pasti maknanya itu insya. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun ngandani santri kajian. Bahasa ahliku alim alama fata alamu minhu, atau basal sering kan nyifati Mbah Mun Ibnu Syekh fa akrimuhu wa azimuhu. Kan enggak mungkin itu sekedar informasi. Jadi Allah ngendikan la yamassuhu illal mutahharun fata toharu idza lamastum atau idza lamistum. Kan enggak mungkin Allah hanya ngasih info. Ini kitabku loh ya. Kitabku yang megang hanya orang-orang suci. Oh, ngoten Gusti, info itu sudah saya terima, mau saya sebarkan. Yo finari abadan gitu. Info itu terus diteruskan fata toharu. Lah itu yang kelebihannya kitab Ana. Beliau itu sering ngendikan ini fa li tafre, ini hukum mufarraun min kada. Misalnya salat itu tajibu ala muslimin, kan tinggal nambahi fala tajibu ala kafirin. Oh, salat itu apa haji itu alal mustate fala yajibu ala ghairil mustate. Fa ini produk mufarra. Ya jadi sebetulnya kalau la yamasul mutahharun ya fatatoharu kan fatatoharu. Ya terus begitu. Kalau alhamdulillah fahmaduhu. Napa fahmaduhu. Jalat ni'amuhu anil ikhsa'i dzabti tegese melanggeri fil adat lan pura-pura hitungan bijamiah tegese kelan sakabehane adat. Sedawe pangeran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngitung sira kabeh nikmatallahi la tuhsu mengko ora iso ngitung sira kabeh ing nikmah. Alhamdulillah almani kang akeh paringe. Ilmun umi tegese sing paring nikmat. Bil lutfi bil aqdar tegese alus kelan pira-pira qadar. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan. Bil iqdar kelan ngekeki kemampuan ala taati ngatasé taat. Wal irsyad ail hidayati tegese hidayat laha maring ikilah taat untuk petunjuk taat al hadi ila sabilir rasyad aidali tegese kang nunjukna ala tariqi ngatasé dalan rasyad wa kang aran ar-rasyad udiddul ghayyi wali ane lajeng al muwafiqi kang maringi taufik litafaqquhi krana belajar fiddin ing dalam agama ayil muqaddiri tegese ingkang nektir alat tafahumi ing atase memahami fi syariat ing dalam syariat. Sapa sing diparingi man almu sing diparingi man ing wong
Tadi kan Allah disifati yang memberi al-hadi, al-muwaffiq. Maringi man ing wong. Latofa kang melasi sapa Allah bihi ing man. Aro dadi sing ngersakno sapa Allah bihi ing man al-khaira ing kaapian. Dadi wong kok ditakdir ngalim niku top. Mergo mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Aro dadi sing ngersakno. Ya ora usah dimafhum mukhalafah kok tersangkane kakean. Wa malam yuridillahu bihi khairan falam yufaqihu fiddin. Berarti wong sing ra pinter berarti lam yuridillah bihi. Enggak usah dimafhum mukhalafah biasa wae no. Wong nak ditakdir ngalim berarti jenisnya man la tofa bihi waqtarohu lan milih sapa Allah ing man lahu litafaqquh minal ibad. Hadza utaiki ma'khudun tin alam min hadisis sahihain mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man desapani wong yurid ngersakno sapa Allah bi ing man khairan kaapian yufaqih mongko minterna sapa Allah ing man fiddin ing dalam babagan agama. Ahmaduhu ablaghu hamdin. Ahmadu muji ingsun ing Allah ablaghu hamdin kelawan banget-bangete muji. Ai anhahu tegese katok-katoke pujian. Anha iku maknane katok. Wa akmalahu lan sempurnane hamdin, wa asgau lan bersih hamdin. Anmahu tegese mundak-mundake hamdin. Hamdin terbaik, hamdin yang selalu dinamis, yang selalu ke atas, tidak ke bawah. Maksudnya selalu reputasinya itu naik. Wa asmalahu lan luweh komplit-komplite hamdin. A'ammahu tegese luweh sumrambah hamdin. Al makna uta maknane iku asifuhu bi jami'i sifati. Kula niku sering pireng dawuh Mbah Sahal. Aku nak maknani kitab iku wong langsung paham. Gak usah nerang. Jadi Mbah Sahal itu begitu bangganya karena saking tahqiqnya. Kalau maknani iku pun mufhim, pun apa? Mufhim. Dan itu wirasatan min syaihi Bazubair dia terkenal ngoten. Nak maknani iku wong wis paham. Ya rasa betakono, guru-gurumu kajen iso ta ora? Ya iki lagi latihan. Ya kula training gurune, ora training sampean-sampean tenang ae. Iki sing wajib di-training gurune. Dicucuk gelem, dihormati gelem. Sinaune ora gelem pah-poh ora jelas kabeh. Ben tobat sing ngomong ngono aku kan gurune kare sampean ra oleh sampean murid-e sampean wajib hormat kula kan wajib ngamuk dadi kan itu jadi dhisik banggane bahasa liku nak mulang iku gak pati nerangno tapi cara maknane niku luar biasa kula menangis sangat sering jagungan kalian Mbah enak maknane enak terus tertib. Nah, saat ini gini serah jelas kabeh. Gedirane bahasa hal tapi warise kuyar-kuyur. Jadi makna niku sing tahqiq supaya orang tua tadi kalau kalam khobar itu mesti rata-rata itu bermakna apa? Insya. Itu kan bisa dilihat. Sehingga nanti kalau mafhumnya itu enggak, itu bisa kinayah kalau dalam tolak. Karena ini terserah insanya. Misalnya gini, lasti bizaujati, ada orang marah sama istrinya bilang lasti bizaujati. Itu bisa kalam khobar murni, berarti menjadi tolak. Atau kalam insya. Kalam insanya gini, amilini, ya. Amil haris amil itu kalau mukhotobi perempuan karena amili kamu harus memperlakukan saya sebagai suami. Berarti lasti bizaujati itu dari kata-kata sekarang ini kamu tuh sering memperlakukan saya tidak sebagai suami, kamu tidak selayaknya sebagai zauja yang baik. Kalau qasdunya itu insya, berarti dia hanya ingin diperlakukan sebagai suami. Berarti belum wuku'ut tolak. Tapi kalau lasti bizaujati itu adalah khobar murni, berarti ba'da wuku'it tolak, terus itu menginduk status khobar yang tersimpan. Berarti ba'da wuku'it tolak diikhbarkan lasti bizaujati. Tapi kalau itu motifnya insya, maka tidak waqa'at tolak, karena itu hanya ingin diperlakukan sebagai suami yang dihormati. Misalnya kangkang ini kelaparan telat wesel terus nyebut bapak Pak kalau anaknya jenengan ya mesti anaknya maksudnya itu ya terus lali iki anak bungo atau piye ngono maksud dong ya Pak itu kan maksudnya itu ensa apa
nang kirimi aja terus lali iki piye. Wong anak bapakmu lagi kanut rondo terus lali ngono. Pak sing anake ku jenengan. Anake jenengan niku kula mboten niku. Jadi, nah makanya di bab kinayatut tolak, lasti bizaujati itu masih kinayatut. Karena itu, ini kalam khobar, berarti waqa'at tolak. Kalau kalam khobar kan ada informasi kalau Anda ini sudah lasti bizaujati. Karena apa? Ba'da'an tolak tuh saya sudah menceraikan. Tapi kalau lasti bizaujati itu insa itu artinya apa? Kalam khobar, maksudnya itu, wong kamu itu istri saya kok memperlakukan saya tidak sebagai suami. Nah, jadi kalau gue juk sanad Pak Haris, Pak gue muridnya jenengan, maka kasih sanad. Atau saya muridnya jenengan Pak, yo cuari ilmu sing sesat toh Pak, murid-murid tenan awur dan nak mulang. Itu kan, jadi jarang kalam khobar bimaknal khobar al mahdi itu jarang. Nggih, jarang. Saya ulang lagi napa? Jarang. Mohon kula terusno. Wa akmalahu a'amma wa asmalahu a'ammahu al makna asifu nyifati ingsun ing Allah bi jami sifati lan sakabehane pira-pira sifate Allah id kullum minha iku jamilun id kullun kono saben-saben suci minha sangi sifat iku jamilun ku apik wal qasdu bidzalika ijadul hamdi mulane wis ngandel aku kiai profesional tenan lho bener kula tok wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi masih semua pakai kata masih alhamdulillah al-barri at-tawwab al-mu'min wabe itu kan pakai kata informasi tapi yang dimaksud tetap ijadul hamdi kamu sendiri berkreasi mewujudkan hamdu orang sekedar menerima informasi wujudal hamdi lillah tapi kita sendiri ijadul hamdi jadi jelas nama wal apa sebut ini wal qasdu bidzalika ku ijadul hamdi al-madhkur clear ya, jadi semua nanti ke alam khobar ya kan alam khobar semua kan dari kata-kata Allah itu al-barril jawad alladzi jalat sak teruse alman kang paring terus sak teruse tapi meskipun semuanya itu ke alam khobar tapi wal qasdu bidzalika iku ijadul hamdi mujudno pujian al-madhkuri kang disebut wa wa tahadal hamdi wa ablahu balih min hamdi sange mujine musannaf al awali sing pertama wa dzalika uta mengkono-mengkono iku auqau iku luweh tumiba luweh tumancep fin nafsi ing dalam ati min haitsu tafsiluhu saking sekirane utawi tafsile hamdi ku maujud wa fi hadis muslimin lan iku tetep ing dalam hadis muslim wa ghairi lan yan muslim dene dawuh innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nahmaduhu li annahu mustahiqqun lil hamdi iki pintere musannaf Kanjeng Nabi itu nak khutbah aja terjemah pidato maksudnya itu pidato itu identik wong pahpoh sebetulnya di teks itu Nabi kalau sedang khutbah lah khutbah itu nak buat terjemah pidato saya ini wong pidato itu konotasinya rapati top kok pahpoh no pahpoh dan kalau buat jarang terjemah khutbah Rasulullah pidato selalu buat nanti mereka kata pidato saya ini konotasinya itu wong pahpoh mulan jadi nak mana di khotbah mulang ngono. Gus khotbah kok mulang kok ora pidato. Ya nek pidatone apik masalahnya saiki sing pidato bulet-bulet. Tugale salafi riyen muni salafi pondok Anwar salafi, pondok Basal salafi. Yang bersalafi salafi Wahabi. Jadi saiki pondok-pondok sing pelangis pondok pesantren salafiyah iku rada repot saiki. Dagep kubu sebelah. Dulu perasaan saya bilang salafi sing ngaji kaya ngene iki jenis salafi. Saiki jajal bahasa nasional salafi kok. Jadi bahasa ya rubah. Jadi jenenge santri ku identik ra di dhuwit, kukar-kukur, gudiken. Saiki santri saiki engke-engke nganggo jas wae. Sementing pinter ora jase ngawur. Serepot saiki. Ya mulai sing ngajari Haris barang. Ya apa-apa tapi rame-rame dunia harus. Nah ini cerita Kanjeng Nabi itu pertama pakai kalam khobar. Ini istidlalnya Imam Mahali bahwa tradisi kalam khobar itu pasti nantinya ke insya. Ya ulang lagi. Kalam khobar nanti tradisi kalam khobar itu pasti mengarahnya ke insya. Buktinya di hadis Muslim kata Imam Mahali pertama Nabi itu pakai kalam khobar innal hamdalillah
Segala puji itu milik Allah. Tapi terus Nabi menginsai hamdu nahmaduhu. Ini kan jelas pertama Nabi pakai kalam khobar innal hamda lillah. Tapi setelah itu Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Itu bukti bahwa kalam khobar tentang Allah itu tidak mujarrodul ikhbar. Kati kita tindak lanjuti dengan insya. Jadi misalnya ada informasi Basal itu alim alama Eva ta'alamu minhu. Jadi misalnya Basal makanya nata alamu minhu, saya belajar dari beliau. Kalau innalhamdulillah terusannya kita insya nahmadu. Jadi intinya Imam Mahali itu beristidlal kunane kuno cong nak kalam khobar itu ora mujarrodul ikhbar, pasti itu melahirkan apa insya. Wis pinter to, ngono wis pinter ya wis. Wae tiap angkatan niku pisan-pisan lah dari Rozin kan ngaji kula. Tapi wong nek anggap guru pinggirku niki cukup nggih mboten usah lah. Musake mosok ya ini ya ono mulang gung dianggap napa? Cukup. Ngan pelecehan yo. Tapi kita ora cukup, bener Kakang. Mau tak takoki meneng kabeh. Niki gurune jenengan cukup meneng kabeh. Jenengan terlalu jujur. Ajane bodhe ini sithik-sithik ora apa-apa. Cekap Gus. Kula sing ora percaya gentenan. Nggih cekap asline cekap. Cuma piye yo. Gak cukup ta ora? Nek cukup ora usah mulai ngaji wae aku. Meneng kabeh terus. Piye. Gak yakin toh? Oh, jole suudon ora apik. Suudon niku bodho. Wae suudon zaman akhir haram, khusnudon bodho repot zaman akhir. Khusnudon bodho niku. Ya dadi iki kures istidlale Imam Mahali. Tadi kan beliau semua kalam khobar diarahkan ke insya. Terus kata beliau cara Jawane niku aku ngene iki tidak saya tapi berdasar hadis Muslim. Mergo ketika Nabi ngendikan innal hamdalillah kalamnya kalam apa? Khobar. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berhubung alhamdulillah maka saya muji Allah. Berarti apa? Kalam khobar tetap arahnya ke insya, tidak mujarrodul ikhbar. Ya sekali kangkang misalnya, oh mbak iku lho wayu konaa, maksudnya terus kue mesti kepengen ngerapi. Soal ra kepengen gak ngerti ditolak, tapi tetap ono insyae kan. Kalam khobar ini tetap mengandung apa? Insya. Misalnya bawa babak misalnya, oh kang iku wis Gus alim, mesti ben dirapi, krungu kabar wis. Ya semuanya ikulah. Walhasil itu jarang lah ada kalam khobar itu hanya mujarrodul ikhbar, pasti ada terusannya. Sebab itu ketika dalil wajib tatohur limasil mushaf itu tetap dalilnya pakai kalam khobar la yamassuhu illal mutahharu. Dalil kalau seorang ibu sebaiknya memberi ASI juga sama dalilnya wal walidatu yurdina. Padahal itu juga kalam khobar. Tapi tadi yang bimakna apa? Insya. Jadi jelas dari innal hamda lillah. Setelah itu langsung Nabi nyusuli nahmaduhu wa nasta'inu. Berarti maknanya nahmaduhu li'annahu mustahiqqun lil hamdi. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-wahid al-qahar. Kula barno nganti syahadat ya ben dadi Islam tenanan. Lah iki syahadat insya berarti itu syahadat sing sah pas ning majelis iki. Wingi-wingi itu formalitas. Saiki utawa wingi wis sah tapi rontok-rontok error lagi dibenerno niku. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun alamu ya. Jadi asyhadu gimana alamu. Memang tahu secara keilmuan tahu kalau Allah ilaha tidak sekedar gerudak-geruduk mujarrodul lafzi itu namanya taklid. Namanya apa? Taklid. Taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Ya, taklid itu imannya mukhtalaf alaih. Asyhadu nyekseni ingsun manane alamu ngerti ingsun. Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin fil wujud illallah al wajibul wujud al wahid alladzi kang la ta'duda kang ora ana ilangane wujud lahu Gusti Allah. Fala yang qasimu mongko ora kabagi sapa Allah biwajin lan wajah apa wae wala nadhira lan ora ana tetonde iku wujud tonde lahu. Tonde iku ya mirip tasbih fala musyabahata mongko ana serupa iku wujud bena antarané Allah wa bena ghairihi lan liyane Allah biwajin lan cara apa wae. Al-Ghafaru al-Wahidu al-Ghafaru kang akeh nyepurane ayat sataru sing kang nutupi lidunu biman maring dosane wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man min ibadi sing pira-pira kaulen awal mukminin fale diru mongko ora ngetono sapa taala ing dunub bilika biklan nyiksa alih ing atase dunub. Misale dosane wong kabeh ketok ora rong dadi ustad ya wis. Lha misale atine Pak Haris mbok rekam pas sampe mulang mbok rekam
Sakjane ra kepen mulang rasa-rasen. Mari diutus berarti. Misalnya kuwabe suami direkam mati ini sakjane ra kepengin iku tapi takdire. Kacau kabeh kan. Tapi Allah sattar, apa? Ya misalnya kangkang jeneng Mahatali direkam. Jane kepingine UGM gak ketompo ben neh mondok. Apa meneh anak bapakmu direkam. Anakku sing cerdas Gus, kuliah sing goblok kesane itu mondok. Wah, kacau kabeh wali santri kadang ya kacau. Sing akeh sing jelas iku anak kula nakal Gus kersane teng pondok. Aduh. Ngono iku ditutupi pangeran. Lala ya ora konangan, atine do ngono ora konangan. Kiai direkam kabeh kacau terus. Ning arepe wong akeh sangon alhamdulillah bareng dibuka kasih kate waduh. Terus direkam. Direkam terus viral. Jebule sangon 50.000 grem. Jadi wong dadi kiai barokah napa? Setar. Nak dawe Imam Hikam Ibnu Athaillah Sakandari laula jamilu satri umpama ora ana satare Allah wong ora pantes kabeh dadi wong. Lah di satru Allah rusak kabeh. Jajal sing sekolah Matali tawani beasiswa ning Maroko pindah Maroko kabeh. Kowe de bapak misale nyuwun sewu Parmen ditawani bapak sing luwih keren. Jenenge Khalid bin Walid utawa kowe ditawani bapak Muhammad bin Salman milih ndi? Cara ning Mahfud diken milih. Parmen mbek Muhammad bin Salman. Milih ndi ke? Berarti ra milih bapakmu to? Lah anak do kurang ajar kene kon barokah. Kan dadi umpama Allah iku gak satar wis entek kae. Kowe raimu ngene iki terus dijejer ora Maroko, cara Mahfud, milih rai iki ta rai iki mesti milih rai sing ganteng kan. Berarti kira rido mbek kodo-kodar mbek rai sing saiki kan. Kafir ora rido mbek kodo-kodar kafir. Nah, tapi berhubung Allah satar, ngono iku sisi itu enggak diperlihatkan. Sisi gremeng-gremeng sithik ku ora pati diperlihatkan. Jadi saya pondok di Baronegoro yang meneng ae, bareng pondok ngeke kesempatan S1 nyatane kuwabe daftar binti Mahatali ben santrine S1. Dhisik gayane do zuhud, wis ora penting gelar, penting ridane Allah. Gaya tok, bareng dikek kesempatan do golek gelar. Hidayat pas-pasan tak engkek. Lha kan satar dadi dhisik diketokno zuhute. Bareng saiki seneng gelar dari fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipek menangi dhewe. Aku lah boten mikir, santri kula ora tak pikir, sing seneng Mahatali karepmu ora karepmu. Wae kula kiai mulang wis gak penting. Ya dadi Allah iku satar, gara-gara satar iku ndak semua orang ketok epe, alhamdulillah. Lidune biman arodam ibadil mukmin. Rasa ternyorol ya suami-suami ora kancane kan mesti ngrasani bojone. Kenapa asik ngopi? Wah ning omah ruwet. Bojo ngamuk-ngamuk terus direkam kuwaco. Terus bojone Aris direkam. Apa? Bojoku mok guru, mok guru Mahatali ndak entuk apa. Wah iku direkam kan kasus tenan yo. Mok guru Mahatali hanya guru Mahatali. Cara Haris krungu kan ngamuk, tapi sapa ngamuke wong bingung. Tapi alhamdulillah berhubung gak terekam ya. Masyaallah sing direkam apik-apik. Alhamdulillah iso khidmah basal. Gayane terus Islami no. Asline ya blas nih. Kabeh syukur mergo apa iku satar. Waris apa iku? Satar lidunu biman aradam ibadi al mukminin falyudhiruha mongko ora ngetokno sapa Allah ing ikilah dunub bil iqabi aliyah walam yakul lan ora dawuh sapa musannaf al qahar badal al ghafar di ana ma'nal qahri karena sakten maknane maksa maksudun din alam mimma sing perkara koblo kang sedurunge iki dawuh idmin sa'nil wahid krana sak temene setengah saking tingkai dat sing siji fi mulki idmin sa'nihi al qahru ta maksa jenenge pelaku tunggal Allah itu pelaku tunggal bisa berarti bisa memaksakan kehendaknya bisa memaksakan kehendaknya karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, gak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan kohar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan gak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal, berarti kan gak perlu. Intinya sifat kohar itu gak perlu. Sudah iktifa dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya kohar. Ya, misalnya Allah menghendaki kowe raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan enggak ada
Enggak bisa apa-apa kan. Intinya Musonab kepengen ngendikan kenapa enggak ada sifat qahar. Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Qahar. Mergo di anna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa yang den pilih al-mukhtar. Ai minan nas dipilih sangka manusa liat wahum. Supaya ajak-ajak sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan nate. Lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa ladai ana ing ngersane Allah indahu. Wal qasdu bidzalika iku addu'a du'a. Ai Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Sama kan? Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu, napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalya. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahudah di hadis gangsal bahwa coba dzikrut tasyahud. Kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah, alhamdulillah, kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya tidak harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya. Pidato saiki kan rata-rata pahpoh, ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok kowe dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah, kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditaksis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita, wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Wong sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing silane Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih ku piye, sing dhaif ku piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah apa tasyahud fa ya mungkoti khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungkoti al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang judam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lan nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah tapi gampang diwaca rofa amma ba'du al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ini didengerin mawon ini. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang lewat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buwaiti, siapa? Buwaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu selain ditulis Raqib Atid itu terdokumen di Lauh Mahfuz, masih terdokumen di sistem tubuh kita, di sidik jari, di sistem tubuh kita, sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim, yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3. Malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita. Terus
Plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis. Tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, emangnya Imam Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya diemla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya emla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ya, ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya tidak jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya tidak ke masjid. Oh saya tidak jual beli tapi rokokan, saya tidak jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi ba' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba'. Kamu berpikir ba' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata ba' kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut baik? Kebetulan saat itu peristiwanya itu baik. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong."
Jebule ana wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergency. Karena terus gak punya status dia. Kan kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak apa. Dukun Res Haris itu. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul ba wadar. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adanya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni Haris ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune Haris sopo gitu kan. Misalnya Cambah Tali meler ngumpel meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani tek-tek yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami tek itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa min thariqil qiyas, bisa min thariqi min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa kan ra iso mikir. Ora iso mikir ya, ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham, ojo dagangan itu ojo melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya. Kalau ada tamu kasih makan, pakai mangan tok, kayak ngombe sereten. Maknanya kayak imangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan, apa ibaratun
an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di balaghah disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka waruka'is sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud? Misalnya ketika Allah muji kita, tarahum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Nah itu terus kita harus bermadzhab, karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat, wong di Quran hanya warka'u ma'arrokiin, berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah, ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal, apa sistem republik, apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, nggak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Madzhab. Kalau enggak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten niki sebagai penghormatan kula teng Basal teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi ra usah GR Pak Haris. Gus Pak nak ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali, intinya itu tidak ada. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, dan malah bagus ini. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes dokumentasi enggak cukup toh? Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini. Misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai tok atau rektor atau orang-orang tok. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Oh itu, ya coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan, beras kan. Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu, Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kayak gitu sama saya senangnya bukan mereka. Karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngangsu ilmu dari mana coba?
Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kayak besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, gua aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, gua aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyun Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, salah duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman fatohirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatohirhu. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu, seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wa bainahuma. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamu dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat
orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa tidak syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada misalnya ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan.
Juga jadi nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh nabi. Jadi yang satu mendudukkan nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milih ormas apa tertentu.
Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk, saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso, itu nggak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu udah usah sowan ke rumah. Juga nggak registrasi dulu, nggak daftar dulu. Ya ini tidak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai nggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan. Jadi kalau semuanya sistem kampus nanti tanya itu nggak bisa jaga diri kamu dan keluarga.
Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin yang sendiri. alim yang di jalan-jalan diajarin. juga kiai yang di kampus. Meskipun ya diberi hak-haknya sebagai seorang anak. Yang nekuni ilmu Numpangi Nabi ya banyak. dibiarkan. Tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Itu masalah itu kalau Sampai saling Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi enggak hadis. enak Karena jadi memang kiai diajari sendiri oleh siapa Rasul. yang dosen lo enggak dicium tangannya. Kalau sekarang enggak kiai cilik we Karena anak memang pas unik ramadan dalam Indonesia. enggak mau Kalau guru fikih kok juga dosen diklaim itu pas tetap enggak di pembantu. Sekarang anak ayah lagi kok bantu ngamuk. karena pikirannya Memangnya yang anak-anak bikin itu sudah banyak suruh yang nyuruh. memulai. Nah hukum-hukum Itu begini itu kayak- harus kita kayak mulai di alam sadar tuh, tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Kalau Karim. kiai itu Kita kan temu anak-anak ya nggak bayar Karim gitu. sampai berapa? Ya opanya Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan ya boleh kecekal Makanya KPK. kalau kiai-kiai tidak keramat bisa Pas mati. mulya karena masya cium tangannya. Allah buka mobil lah atau Bisa mati itu kecekal kiainya. KPK. Kayak sama. Neng dunia Ya, ini juga sebenarnya rokok kan Supaya rugi saling bener. menghormati. Ya, Makanya saling- saya ngikuti madhab Salman Al Farisi. Saya Itu- sudah niat syukuran besar-besaran tak Perbedaan jamin. urusan sudut Tak pandang. undang. Ya saya ulang lagi. Tapi daripada Salman konangan nggak di situ, Allah mendingan yang ndak ya. Tuhan saja sering didebat sama Nabi. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan Karena siapa yang di urusan dalam sudut dan pandang, siapa Pak. yang di Kita luar. beri contoh. Nggak usah yo. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Takutnya Allah, nggak ada di disuruh. situ, malah Itu mari Ibrahim menes. saatnya meninggal, ambil nyawanya. Kecuali nggak ada di situ, Lah, malaikat Ibrahim, itu nggak ada Gus di kelas jenengan, Ya, tapi Khalilur mungkin di Rahman bawah. Ibrahim saya disuruh nyawa Alhamdulillah kalau gitu mau beda nopo. Itu Israel dipaksa mikir sama Aku Ibrahim. nak sing sitok, ning suwarga kok Al-Ra'aita neraka Khalilan innalillahi wa inna ilaihi Kamu raji'un. tahu orang yang mencintai Tapi semoga kemudian malaikatnya yang hanya jawab dicintai. gitu. Nggak Itu ada Gus, logika kalau nggak di benar. kelas ini nggak ada. Mungkin di bawahnya. ada. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat. Tapi nanti Nggak pengurusnya biasa nggak debat. mau, pengurus warga Nggak pernah nggak ikut bisa lomba ini. debat Kalau beda ilmiah. kelas harus pakai visa. Ya tahunya rambut nyawa. Karena lintas apa? Kembali Negara. kamu. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita Ya jelas ya, khalilan jadi yumitu kata sama khalilan. Al Farisi Masa gimana? kekasih bunuh Jangan yang di- panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti yang saya masuk dicintai. surga, fa'ana Kata Allah Karim. santai. Wa in dakhaltun nar bilang fa'ana ke Ibrahim, laim. hal Laim itu ra'aita dari. habiban yakrahu Nah kalau ayal semua orang habiban. berpikir begitu kan Masa semuanya katanya dia tawadhu, cinta semuanya saya, ada kemudian kumolu. ketemu saya nggak berani. Ya karena ya Israel dunia mata ini nggak lagi. pernah jelas. Logikanya Makanya gini, Nabi yang Ibrahim, Nabi masa saja yang berdoa dicintai ya sama muqallibal ketemu yang qulub, dicintai nggak berani. tsabbit qalbi Ya ala udah dinik. ketemu Dan aja. yang Maksudnya yang meninggal. hati. Karena kayak Artinya, apa kita kamu bisa mencintai saja GR Indonesia? tidak mati-mati karena merasa Mencintai dicintai. masyarakat Indonesia. Atau Tapi ingin kayak mati apa karena kalau kamu mencintai. sudah datang ke Singapura? Nah, maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah orang suruh mati ya nggak Indonesia mau. itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis jelas, kan? maju. Dibilang Tapi nggak kan cinta orang juga Singapura nggak gak mau. gelem. Tadi dibilang Tapi cinta Indonesia kalau kurangnya mati menggerutu, juga nggak. orang Indonesia tidak kayak orang Nah, tapi Cara aku dalam nak banyak ngomong hal ngono jelas sok urip penting, ning Pak. Indonesia, kono urip ning Budi. Penting sekali. Oh Islam Indonesia gak mutu kak dak Buatan ini buatan Buyan. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas Kok itu goblok ra iso ngaji cobaan ya dekne ra trimo. Goblok cobaan. Rasulullah Shallallahu Angel ngadepi wong lu angel. banyak hal. Terus kon Itu piye? disuruh Allah, memang disuruh. Sing biasa Supaya wae ngambil kula sikap jenengan seperti wis ini. biasa, supaya ngaji-ngaji. Karena wae Allah itu punya supaya otoritas mangan-mangan. penuh untuk bikin orang itu dinul baik dinul atau atau tidak. agama kita, agamanya orang lugu. Wahsy itu yang Dan membunuh hubungannya Sayyid dengan Allah Hamzah, sebagai orang paling dicintai bahwa Nabi kita di yakin antara hidup yang kita namun dicintai. bergantung kepada Allah Qatalahu Subhanahu Wahsy, wa taala dibunuh dan oleh kita Wahsy. selalu Nabi secara nyifati bahasa Allah itu nggak ni'mal suka sama maula Allah. wa ni'man nasir. Sampai Selagi kalau Tuhannya lahir Allah ingin pasti kita dorong kita. Jawa, ingin Apapun masuk kondisi Allah. Indonesia, Tuhan Tapi kita apa kata tetap Allah? Allah. Laisa laka Tetap minal kita amri Allah. syai'un aw yatuba Kita pernah alaihim aw keluar yu'adzibhum. dari penjajahan Itu udah Belanda, wilayah kamu, tragedi Muhammad. PKI. Ya apa Malah saja Wahsy problem dikasih kita tobat pernah sama keluar karena Allah Tuhan kita. Khalid Ni'mal bin maula. Walid. Itu perang Uhud kalah. Itu Udah, karena itimannya ide sama Allah jangan pakai. brilian Khalid bin Yang lainnya Walid. itu hanya Itu masih aturan panglima bernegara kafir. saja. Kita butuh presiden, butuh Itu macam-macam pura-pura aturan kalah, bernegara. Ghanimah dilepas, Tapi sahabat turun, kesejahteraan pasukannya kita naik. tetap Walhasil Allah orang Islam ni'mal kalah. maula. Karena kalau Allah yang nggak Khalid bin Walid berkenan, akhirnya Jawa juga dihilangkan masuk. des lewat Orang yang faksi selesai. Secara basariah Nabi itu gak siap. Atau meteor satu Kebalikannya jatuh juga ada. selesai. Sa'labah itu orang Makanya Allah selalu yang mensifati sama dirinya, Matul saya Masjid. yang memegang langit Ini pas bumi, ngaji saya yang Medina. mengatur langit bumi. Dia di masjid. Beberapa beda langit gak jatuh Setiap ke habis bumi salam karena tuh saya. lari, karena istrinya Inna nyuruh wa sewu yumsikus masih samawati berpakaian wal yang ardo kenapa engkau an tazula berburu-buru wa la in pulang? zalata in Pakaian yang dipakai amsakahuma istri min saya sekarang ahadim saya pakai. min ba'di. Ya, Kalau pakaian sistem sarung alam tidak langit pakai itu hancur, refleksi. semuanya kan. Ini khusus mau Ramadan, tidak Tapi akan kita sarangan terus, gak usah kadang khawatir. membayangkan dunia nggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak Jadi stabil ini kalau tadi alam juga nggak stabil kejadian. semua. Saya yang kiai celana Semuanya nggak beliau yang koruptor, rektor semuanya pakai adil. sarung. Tapi digunjang gempa tetap Iya. selesai. Supaya itu faksi barter tetap. madhab. Makanya Allah selalu mengingatkan kita amintum manfis. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan Kenapa kamu terus-menerus. merasa Ini aman barter di madhab. bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi. Saya sama Profesor Karena Flores bumi juga itu sering berarti gitu. Saya pakai sarung potensinya yang dipakai- pecah. dia beliau pakai sarung yang Tapi dia kalau saya. kita ingat Memang itu kan akhirnya tradisi- bergantung sama Allah. tradisi Sambil Islam. bernegara secara benar. Kamu Nah, saling memberi bertetangga hadiah, maka secara kamu saling mencintai. Susahnya apa Bukan sih hidup riswah. benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate Walhasil urip terus.
susah.
ngerti masalah saya yang pangeran Gusti. Mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya Anda jadi nak tahlilan itu pakaian ramai ini sama dijiwai nikmal maulah. Jangan-jangan kamu miskin nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat Nikmat itu sebaik-baik. Doain Nabi kaya terus artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baik. Mulai awal tersinggung itu kan ngomongin imal mola tapi bergerudu memberi saran. Seramu tuh. Lengan era jadi wali. Miskin itu sering sedekah karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai. Enggak boleh seperti itu. Kalau saya masih lumayan, miskin punya wali ra wiridan malah karu-karuan. Diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu la yukdo alaihi muraden putusna sapa alaihi ing atase ahlun nar bil mati klamati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fais tarihu. Mongko iso istirahat sapa ngakeh. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Satu boleh enggak? Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Saya punya motor disiksa terus minta teman saya satu boleh. Tapi kalau raden ringan nopoan itu enggak boleh. Adunar min adabia saking siksa sinar. Korpata ini kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja punya uang 100 ribu temannya sampai 50 ribu kan biasa. Tapi setelah 1 miliar wong sing banget kafir. Banget ingkare ning Allah sama 50%. Allah manane kafir. Bilya iklan ya ketika zakat masih al-maftuha kata kita tidak jadi tapi masih ringan najzi ya kadalika najzi kullu. Bismillahirrahmanirrahim.